Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Tetap setia di channel Kamil Umar Syah. Ada hadis untuk kita semua umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW khususnya, jadikan suatu acuan ataupun jadi suatu pedoman untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, dan perlu kita pikirkan kebenarannya, dan perlu kita pikirkan bagaimana mestinya kita menyikapi hadis tersebut. Oke, apa kata hadis ini? Kiwamid dunya bi arba'atin asya. Tiangnya dunia ada 4 perkara. Bil ilmil ulama, ilmunya para ulama. Kedua, wabil adlil umara. Yang ketiga, wasakhawatul aghniya. Dan yang keempat, wabidu'ahil fuqara. Yang pertama ilmunya para ulama, kedua pemimpin atau umara yang bijaksana, yang adil dalam memerintah. Yang ketiga, wasakhawatul aghniya, orang yang mampu, orang yang kaya, yang selalu mendermakan sebahagian hartanya. Orang yang kaya mendermakan hartanya. Tuh. Lalu yang terakhir, wabidu'ahil fuqara, doanya para fakir miskin. 4 pokok ini adalah tiang negara. Jika salah satu tidak ada, maka negara akan hancur lululantak. Terutama yang pertama adalah ulama. Kalau ulama kita di Indonesia sudah tidak dihargai, sudah dianggap remeh-temeh dan disepelekan begitu saja, artinya mengancam negara kita akan hancur lantak. Hancurnya bagaimana? Karena ulama yang mensyiarkan agama, mengubah karakter manusia yang berakhlak mulia. Dulu tidak berakhlak, sekarang sudah ada akhlakul karimah, bagaimana beradaptasi dengan sesama manusia. Itu adalah bil ilmil ulama, ilmunya para ulama. Kenapa sekarang ulama dipersekusi, ulama difitnah, ulama disakiti? Padahal kita ketemu dengan ulama saja sudah mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai, kita mendapatkan nilai pahala. Karena duduk dengan mereka tidak ada yang nilai-nilai negatif, melainkan nilai-nilai positif yang kita dapati. Dapat nasihatnya, dapat ilmu pengetahuannya, semua itu sehingga mengubah sisi sifat manusia menjadi lebih sabar, lebih baik, dan bisa mengontrol nafsu. Jika tidak ada para ulama, tentu manusia tidak ada kontrol iman, tidak ada kontrol nafsunya. Makanya ulama harus kita hargai, ulama harus kita sayangi, ulama harus kita lindungi. Kenapa dipersekusi? Mengapa dipitnah-pitnahi, dikatakan radikal, dikatakan teroris? Mohon para umat Islam, para orang-orang yang mengaku iman kepada Allah, orang yang berbuat baik, dukung mereka, dukung para ulama agar negeri kita ini terbangun, tidak gonjang-ganjing. Andai kata tidak ada ulama yang mengajarkan agama, maka negeri kita hancur lululantak. Sekarang ada ulama, masih ada kriminal, masih ada yang berbuat zina, masih ada yang narkoba, tetapi tidak menyeluruh. Kenapa? Ini adalah misi dakwah mereka. Kenapa kita tidak dukung? Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya Nabi. Maka kita sebagai manusia yang awam, tidak tahu apa-apa, dapat pengetahuan dari ulama, guru-guru kita yang memahami tentang ilmu agama, sehingga kita menjadi orang yang sabar, orang yang taat.
Ayo hormati mereka, hargai mereka. Ini adalah penopang tegaknya negara kita. Tanpa ada ulama, anak-anak kita, generasi kita tidak tahu bagaimana lagi akhlaknya. Innamal umamu akhlaqu ma bakiyat fa in hum zahabat akhlaquhum zahab. Jika negara kita, negara Indonesia, ada yang berilmu pengetahuan tapi tidak berakhlak, hancur negara kita. Tetapi kalau dia punya akhlak, punya ilmu pengetahuan, maka negara kita akan jaya, negara kita akan makmur. Inilah tiang negara kita, ulama, hormati mereka. Yang kedua, wabil adlil umara, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil. Adillah kalian dalam memimpin, bijaksanalah kalian dalam memimpin, agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan karunia yang terbaik untuk rakyat kita. Tidak panjang lebar saya membahas tentang pemimpin. Lalu yang ketiga, wasakhawatul aghni, penopang hidupnya dunia, tiangnya negara adalah orang yang kaya dermawan. Tanpa ada kasih sayang orang yang kaya terhadap sesamanya, maka di sini tidak ada hadir rasa iba, tidak ada rasa kasih sayang. Ini akan hancur, akan jadi suatu musibah. Banyak pembegalan sekarang. Lihat, tidak meratanya pekerjaan manusia. Mungkin, wallahu a'lam, mungkinkah itu faktor para agnia, orang-orang kaya tidak peduli dengan orang-orang tetangga-tetangganya. Mudah-mudahan semua agnia, orang-orang kaya di dunia, di Indonesia khususnya, bisa membantu kerabat-kerabatnya untuk dapat sesok nasib pun jadi. Mudah-mudahan semuanya Allah ridhoi. Orang yang kaya ini adalah penopang tiang negara. Lalu yang terakhir, wabidu'a'il fuqara, tanpa doanya orang fakir. Karena orang fakir doanya dimustajabkan oleh Allah. Orang yang miskin dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Maka daripada itu, doanya orang fakir miskin yang taat beribadah, jangan kau hardi, jangan kau tuduh, kau bodoh-bodohi, dan jangan kau fitnah-fitnahi, tapi sayangi mereka, santuni mereka, beri pekerjaan mereka, agar Allah senantiasa melindungi negara kita, negara yang adil dan makmur, thayyibatun wa ghaffurun ghafur. Semoga apa yang kita harapkan untuk bangsa Indonesia bisa menghargai ulama dan pemimpinnya bisa bijaksana, lalu orang-orang kaya agnia bisa peduli dengan sesama, dan orang-orang miskin mudah-mudahan selalu taat dan beribadah kepada Allah, dan teruslah berusaha, jangan selalu terpuruk, dan terus berusaha. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Negara kita akan bangkit dan jaya jika penopang empat ini ada dan seiring sejalan mereka bergandengan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tiang negara yang disampaikan dalam hadis tadi bisa kita cerna dan bisa kita pelajari dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.